Udah ya? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Siroh. Di sini kami beranggotakan ada Ai Solihat, ada Alfiatur Rahmaniyah, Nakia Fauziah, Putri Alia Fanda Zagita, dan saya sendiri Sifa Nurul Mahbubah. Oke, di pertemuan kali ini kami ditugaskan untuk mempresentasikan tentang Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat. Nah, pokok pembahasan yang akan kami paparkan, presentasikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama, profil dan latar belakang keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada proses masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada peran dakwah dan perjuangan. Yang keempat ada nilai teladan, dan yang terakhir nanti kesimpulan dan penutup. Oke, langsung saja ya untuk pemaparan materi pertama, pokok pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saudari Putri Alia Fanda Zagita tentang profil dan latar belakang keluarga Ali bin Abi Thalib. Kepadanya saya persilakan. Mic-nya Mbak Put. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari profil diri dan latar belakang keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4-5 tahun. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Bani Hashim. Bani Hashim yaitu salah satu kabilah yang terkemuka atau yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib sendiri dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sendiri adalah salah satu sepupu Nabi Muhammad yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Abu Thalib adalah seorang ayah yang mempunyai rasa tanggung jawab dan harga diri yang tinggi, cerdas serta mempunyai perasaan yang halus. Dari perasaannya yang halusnya itu, beliau menjadi penyair berbakat walaupun tidak begitu terkenal. Berikut profil diri dan latar belakang singkat Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Oke, lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu tentang proses masuknya Islam Ali bin Abi Thalib yang akan disampaikan oleh saudari Alfi. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses masuknya Islam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sekitar 10 tahun usianya ketika ia memutuskan memeluk Islam. Beliau adalah anak pertama yang memeluk Islam. Keputusan besar itu diambil bukan karena kedekatannya dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW, melainkan lewat proses pencarian penuh pertanyaan. Beberapa waktu setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ali bin Abi Thalib menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dan Siti Khadijah melaksanakan sholat. Pemandangan aneh itulah yang membuat beliau merasa terheran-heran. Namun, ketika Muhammad ditunjuk sebagai utusan Allah, Ali tidak segera memeluk Islam hanya karena kedekatannya ataupun kebiasaannya meniru sang sepupu. Ia melihat memahami agama Islam itu terlebih dahulu. Ali juga khawatir dengan reaksi keluarganya, terutama sang ayah, ketika seseorang hendak memeluk Islam. Rasa khawatir semacam itu memang sering menghantui
Apakah ia akan kehilangan cinta dari keluarga atau keluarganya bisa menerima hal semacam itulah yang dirasakan oleh Ali. Sebagai diketahui, Abu Talib adalah pribadi yang menolak Islam, yang menolak memeluk Islam. Dan pada waktu itulah Rasulullah SAW menjelaskan dan mengajak Ali bin Abi Thalib untuk memeluk agama Islam. Ini adalah agama Allah yang diridhoinya dan telah diutus Rasulullah SAW sebelum aku untuk menyampaikan, aku mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya dan meninggalkan menyembah Lata dan Uzza. Uzza itu yang berhala. Ali bin Abi Thalib menjawab, apa yang engkau katakan adalah sesuatu yang benar, maka sebelum aku mengambil keputusan, aku akan merundingkannya terlebih dahulu dengan ayahku. Aku merindukan mendengar jawaban yang begitu polos. Rasulullah SAW pun berkata, wahai Ali, jika kamu belum masuk Islam, sebaiknya dirahasiakan saja berita ini. Beruntung, ayah Ali bisa menerima ketika Ali berkata bahwa Muhammad adalah akan menuntutnya pada jalan kebenaran. Abu Talib bahkan menasihati agar Ali tetap dekat dengan Muhammad. Ali pun semakin gencar bertanya kepada Muhammad dan beliau selalu berdiskusi ketika menemui suatu hal yang belum dipahami tentang agama baru tersebut. Pada malam hari setelah kejadian tersebut, Allah SAW membuka hati dan memberikan Ali bin Abi Thalib sebuah petunjuk darinya. Dan pada paginya, beliau menemui Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, bagaimana caraku memeluk Islam? Rasulullah SAW pun menjawab, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya. Dan lepaskan segala keyakinanmu terhadap semua berhala dengan berikhlas sesuai perintah Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib sudah memeluk agama Islam. Tak lama bersaling, Ali akhirnya membaca 2 kalimat syahadat dan alhasil Ali menjadi anak pertama yang masuk Islam. Sekian dari penjelasan proses masuknya Islam Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Selanjutnya pokok pembahasan tentang peran dakwah dan perjuangan Ali bin Abi Thalib yang akan disampaikan oleh saudari Nakia Fauzia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa peran dakwah Ali bin Abi Thalib dan juga peran perjuangan dakwah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau ini dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota dan membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan memindahkannya menjadi pusat pemerintahan yang sebelumnya itu ada di kota Madinah. Itu. Kemudian yang kedua, Khalifah Ali menyusun undang-undang untuk membayar pajak atau jizyah yang diwajibkan kepada orang-orang kaya, orang-orang ahlu dhimmi. Yang dimaksud di sini orang-orang ahlu dhimmi ya. Jadi ahlu dhimmi itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang taat dengan aturan Islam pada masa kekhalifahan dan juga mengelola zakat harta yang diharuskan bagi muslim, di mana dalam pengelolaan zakat ini diberikan kepada Baitul Mal seperti itu. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. Jadi ada sebelumnya ya, ada pada penjelasan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Utsman. Ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ya, yang minggu kemarin itu, di mana banyak tantangan beliau ini, tantangannya yaitu salah satunya yaitu nepotisme itu tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagi-bagikan Utsman
kepada keluarganya seperti hibah dan pemberian yang tidak diketahui alasannya secara jelas dan memfungsikan kembali ke Baitul Mal. Kemudian selanjutnya yaitu Khalifah Ali mendukung penuh terhadap dakwah Rasulullah. Jadi dalam dakwahnya Ali bin Abi Thalib ini beliau berperan membantu, lebih banyak membantu Rasulullah ya, seperti itu. Kemudian dalam perluasan dakwah Islam pun pada masa Ali bin Abi Thalib ini meluas sampai Islam ini dikenal di daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Kemudian selanjutnya ada dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mengganti para gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Kemudian yang terakhir yaitu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu, dan juga beliau mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Adu Ali yang menyusun dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian adapun mengenai perjuangan dakwah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dalam mempertahankan Islam yaitu menyampaikan risalah dakwah dan mendeklarasikan kebenaran Islam. Beliau ini penopang pendukung Islam yang membantu Rasulullah dalam mewujudkan misi kenabian. Selain itu juga perjuangan-perjuangan lainnya, ketika beliau ini hijrah membantu Rasulullah, beliau juga pernah menggantikan Rasulullah di tempat tidur beliau sebagai wujud ketaatan dan pengorbanan untuk melindungi beliau dalam dakwah Islam. Kemudian yang kedua ada mengembalikan harta yang dititipkan kepada Rasulullah dan diberikan lagi kepada pemiliknya. Jadi mengembalikan harta yang dititipkan kepada Rasulullah kepada pemiliknya. Kemudian membayar semua hutang beliau, menjaga keluarga beliau, dan mengurus perjalanan hijrah Ali bin Abi Thalib. Mengurus perjalanan hijrah selama beliau hijrah dengan Rasulullah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pokok pembahasan tentang nilai teladan yang akan disampaikan oleh saudari Aiis Solihat. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang nilai teladan. Untuk nilai teladan yang pertama yaitu cinta ilmu. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa yang menghentikannya, maka menghendakinya, maka datangilah pintunya." Yang kedua yaitu kezuhudan. Di sini kita diberi keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sikap zuhud, yaitu tidak silau terhadap kemewahan dunia yang bersifat sementara. Yang ketiga yaitu ada tawadhu, bersikap tawadhu walaupun memiliki jabatan. Yang keempat yaitu ada dermawan. Pada masa muda beliau senantiasa bersedekah untuk kemurnian dan kebangkitan Islam, rela mengorbankan jiwa dan hartanya. Yang kelima yaitu rajin beribadah. Beliau selalu mengakui diri sebagai hamba Allah yang harus selalu menjalankan kewajiban kepadanya. Sekian pemaparan dari nilai teladan. Saya kembalikan pada MC. Oke, nah itulah pokok-pokok pembahasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Mungkin di sini saya akan sedikit menyimpulkan terkait Ali bin Abi Thalib dari profil sampai nilai teladan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sekitar 10 tahun usianya itu ketika ia itu memutuskan memeluk Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib juga adalah khalifah yang keempat. Nah, nama lengkapnya beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf Hashim al-Quraisy, dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasulullah. Terus beliau lahir
pada tahun 603 Masehi dan wafat di Kufah pada 17 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang bermaksud mewujudkan pesan-pesan Rasulullah yang dia peroleh selama bersamanya gitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan terkait peran dakwah dan perjuangannya, nilai-nilai teladannya, proses masuk Islamnya dan yang lainnya sudah diterangkan oleh rekan-rekan saya. Mungkin bila teman-teman belum jelas, nanti akan disampaikan lebih jelasnya lagi oleh dosen pengampu kita, dan bila teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti akan dibuka di ruang Google Meet yang akan disediakan oleh dosen pengampu kita. Mungkin dari kami sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kesep. Udah. Ya ampun, tadi aku keluar sendiri. Panik banget. Untung